Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati atau yang kami hormati Bapak Yus selaku pengurus Yayasan Al-Kamilah, alhamdulillah telah menerima kami untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat atau PKM dari Universitas Pamulang. Ya, jadi alhamdulillah berjumpa dengan adik-adik yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik, yang jelas yang memiliki semangat, ya, dengan semangat dan penuh kebahagiaan karena ridho Allah. Oke. Jadi adik-adik, tadi Pak Sartiman mengatakan bahwa setiap kita ada kemauan pasti ada jalan. Oke ya. Jadi kalian calon-calon pejabat pemerintah atau pegawai negeri sipil, calon-calon pengusaha, calon-calon pekerja sosial di yayasan dan lain-lain, sehingga masa depan kalian terbentang luas dan kalian juga akan memikul estafet pembangunan nasional, sehingga yang penting kalian memiliki wawasan pikiran yang luas, ya, seluas samudra, tak terbatas dengan ridho Allah, ya. Jadi optimis dan selalu mengedepankan kebahagiaan, ya, rukun, membantu orang, berguna suatu hari kelak, ya. Jadi orang menjadi manusia-manusia yang bermanfaat bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, dan bagi bangsa dan negaranya. Ya, jadi ini sekedar pengantar sebelum kita beralih kepada materi perkuliahan. Ya, materi perkuliahan saat ini adalah tentang pajak. Jadi tahu ya pajak ya? Tahu. Ada di sana tahu pajak? Pajak. Ya. Jadi kita akan, mengapa kita belajar pajak? Karena hampir seluruh warga negara tidak ada yang lepas dari permasalahan pajak. Oke, tapi jangan sampai salah persepsi bahwa pajak itu seperti orang harus dipajaki, orang susah dipajaki. Oh tidak, nanti Bapak akan terangkan pajak yang sesungguhnya, sehingga adik-adik memiliki persepsi bahwa pajak itu penting, ya. Jadi yang bayar pajak, orang susah tidak akan bayar pajak. Seperti contoh misalnya, orang yang berpenghasilan 1 bulan hanya 4,5 juta, dia tidak dikenai pajak. Jadi penghasilan 4,5 juta ke bawah tidak akan dikenai pajak. Karena apa? Karena penghasilan itu hanya sesuai dengan kebutuhan dasarnya dan pemerintah tidak akan mengenai pajak. Dan yang Bapak bicarakan ini adalah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Ya, jadi adik-adik nanti bisa tanya jawab. Yang penting adik-adik mulai dari sekarang harus percaya diri dengan siapapun. Yang penting kita sopan, ya, harus percaya diri. Kalau memang harus ditanyakan, tanyakan, ya. Nanti Pak Parmin bersedia untuk menjelaskan sejelas-jelasnya tentang perpajakan, karena Pak Parmin sendiri juga mantan pegawai pajak. Jadi 28 tahun Pak Parmin itu pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Tahun 2020 pensiun, kemudian mengabdikan diri atau berguna di Universitas Pamulang sampai hari ini. Ya, makanya tadi
Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Ya, jalan terbenang luas. Siapapun kita hari ini, maka di dalam suci Al-Quran, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Kalau hari esok sama dengan hari ini, itu manusia-manusia yang rugi gitu. Kalau hari ini lebih jelek dari hari kemarin, itu manusia-manusia yang tidak baik, atau manusia-manusia yang rugi. Ya, oleh karena itu, bagaimana kita berupaya untuk hari esok lebih baik dari hari ini? Gitu ya. Jadi adik-adik yang sebelah sana kalau tidak bisa melihat slide, boleh geser ke sini. Bapak akan mulai dari slide pertama. Kelihatan? Sana kelihatan? Pojok? Oke, kami mulai ya Pak Isya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pak Edon, pengertian pajak. Jadi sebelum kita tahu, kita harus tahu dulu apa itu pengertian pajak. Pajak itu apa sih? Kan gitu. Kita harus tahu dulu. Kita sebelum kenal orang tahu namanya dulu. Ya. Karena tak kenal maka tak sayang. Udah pasti. Bisa salah persepsi ya. Ya saya di sini ya. Di mana saya Pak Edon? Sini ya. Oke. Jadi pajak itu adalah kontribusi sebetulnya. Kontribusi wajib warga negara yang terutang. Ya, ingat, kontribusi wajib warga negara yang terutang. Warga negara itu siapa? Yaitu orang